Shalom anak-anak Glory Kids semua. Wah, gimana ini anak-anak masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan? Langsung berharap anak-anak semua semangat ya. Yuk, sebelum mulai beribadah, langsung mau mengajak anak-anak semua untuk kita bersatu dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk bertanya, lipat tangannya, lalu akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan, buat papa mama, buat semua orang Tuhan yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mungkin melakukan dosa, kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, sehingga Tuhan boleh melayakkan kami untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selamat beribadah untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah Glory Kids. Di sini ada Lause Christine, ada Lause Tuti, dan juga Lause Siti. Lause Christine, Lause Tuti, Lause Siti akan mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti semua sudah siap. Anak-anak, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai hari Minggu, Tuhan terus menyayangi kita. Tuhan terus mengasihi kita. Tuhan memelihara kita. Karena itu, mari hari ini, saat ini, Lause ajak semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita. Kita naikkan pujian, anak kesayangan. Semuanya boleh memuji Tuhan, bertepuk tangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Yesus nama yang ajaib, Yesus nama yang berkuasa, Yesus nama di atas segala nama. Lause Christine mau mengajak anak-anak belajar satu lagu baru. Ada satu nama, ikuti bersama-sama. Satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia, Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Sekali lagi. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia, Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Nama Tuhan, nama yang ajaib. Kita kembali naikkan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semuanya bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi lebih semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita siapkan hati kita, anak-anak silakan duduk, ambil Alkitabnya, ambil buku catatan ibadahnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman
firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong. Yesus tolong padaku, Tuhan Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk memahami, untuk mengerti firman yang Lause akan ajarkan kepada kami. Dan terlebih itu, Tuhan tolong kami untuk bisa melakukan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak, Lause tadi melihat anak-anak bersemangat ketika memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak semua masih tetap bersemangat? Lause mau ajak anak-anak dulu untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes, anak-anak Glory Kids semuanya hebat. Semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, kali ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Anak-anak yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Jadi kita membaca firman Tuhan di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah dengar kan? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang atau dua tokoh. Yang pertama, orang Farisi, dan yang kedua, pemungut cukai anak-anak. Yuk kita mau lihat dan kita mau tahu siapa sih ya sebenarnya pemungut cukai atau siapa sih sebenarnya orang Farisi. Nah, anak-anak, yang pertama kita mau tahu siapa itu orang Farisi. Orang Farisi itu sering dikenal juga sebagai seorang pemuka agama anak-anak. Mereka orang yang taat akan firman Tuhan. Mereka taat akan hukum Taurat anak-anak. Mereka juga anak-anak itu di sana di Israel itu mereka cukup disegani.
Karena mereka juga itu sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Jadi dalam pandangan orang, mereka itu hidupnya saleh atau hidupnya itu taat sekali sama firman Tuhan, yang taat sama pemerintahan. Hidupnya saleh, dan orang-orang menganggap bahwa orang Farisi itu baik. Nah, yang kedua kita mau belajar tentang siapa tadi? Pemungut cukai. Pemungut cukai anak-anak itu sering dihina, direndahkan, dicaci maki sama bangsa Israel. Anak-anak mau tahu kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Karena anak-anak pemungut cukai itu mereka bekerja pada pemerintahan Romawi, pada penjajah mereka. Nah, dia bekerja sebagai pemungut pajak. Dalam mereka memungut pajak anak-anak, mereka itu sering meminta lebih dari yang harus dibayarkan. Jadi misalnya ini pajaknya itu 100.000. Nah, nanti pemungut cukai itu akan meminta 150.000 anak-anak. Jadi mereka itu sering menipu, menindas yang lemah, mereka mencuri, ya bisa dikatakan mereka mencuri dari bangsanya sendiri. Dan bahkan pemungut cukai itu sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, jadi dalam pandangan orang, pemungut cukai itu dianggap tidak baik ya anak-anak. Oke, nah sekarang kita mau melihat lagi nih bagaimana cara mereka ketika mereka berdoa. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ketika orang Farisi berdoa, dia mengangkat tangannya, terus dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur." Kelihatannya kata-katanya baik ya anak-anak, dia mengucap syukur pada Tuhan. Namun kalimat selanjutnya anak-anak itu kelihatan bahwa dia sangat sombong. Karena apa? Karena dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain, tidak sama seperti semua orang. Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak lalim," katanya kan. "Aku tidak kejam, aku juga tidak pezina." Jadi seolah-olah dia menganggap dirinya benar. Dia menganggap bahwa dirinya tidak sama seperti orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dan bahkan anak-anak, dia juga berkata, "Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu." Anak-anak di tradisi bangsa Israel itu mereka biasanya berpuasa itu setahun hanya sekali, yaitu pada hari perayaan Yom Kippur atau hari penebusan dosa, atau disebut juga dengan hari pendamaian. Ya memang sih nggak salah juga kalau di hari yang lainnya mereka berpuasa juga tidak dilarang. Namun orang Farisi itu dia menyombongkan dirinya. Dia menganggap bahwa dia telah melakukan hukum Taurat itu lebih dari yang sudah ditetapkan, karena dia berpuasa 2 kali seminggu. Mereka itu biasanya berpuasa hari Senin sampai Kamis. Terus juga dia kan menyombongkan dirinya dan berkata, "Aku juga memberikan persepuluhan dari hasil jeripayahku." Jadi seolah-olah dia mau, "Ini loh aku Tuhan, aku beri persembahan loh buat Tuhan." Ya, jadi dia dengan kesombongannya, dengan dia merendahkan orang lain, dengan dia mengatakan bahwa dirinya benar, dirinya lebih hebat dari orang lain, seolah-olah dia tidak menganggap bahwa semua kebaikan yang dia lakukan itu sebenarnya berasal dari siapa anak-anak? Itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan dia karunia itu. Namun dia tidak menganggap seperti itu anak-anak. Dia menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Dia menganggap dirinya itu benar anak-anak. Oke, nah sekarang kita mau tahu lagi gimana ya cara pemungut cukai itu ketika berdoa. Anak-anak, pemungut cukai ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia untuk masuk ke dalam bait Allah lebih dalam lagi, dia tidak berani anak-anak. Karena dia tahu anak-anak, ketika kita berdosa, kita itu harusnya kan bawa zaman dahulu itu mereka itu harus bawa korban persembahan. Nah dia tidak tahu dia harus membawa berapa, karena
sudah banyak orang-orang yang dia tipu, yang dia tindas, sehingga dia tidak bisa lagi menghitung berapakah korban persembahan yang harus dia serahkan kepada imam untuk menjadi penebusan dosanya. Jadi dia hanya datang membawa dirinya, terus dia juga tidak berani datang ke depan anak-anak. Dia hanya di pojokan. Dia juga tidak berani menghadap ke atas, melihat ke atas. Dia hanya menundukkan dirinya sambil menepuk-nepuk dadanya. Dia datang dengan penuh penyesalan dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini." Anak-anak, pemungut cukai datang dengan penuh rasa penyesalan. Dia sadar akan seluruh dosa-dosanya. Dia sadar akan seluruh perbuatannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia datang dengan kerendahan hati memohon pengampunan dari Tuhan. Dia mengandalkan belas kasihan dari Tuhan karena dia tahu bahwa hidup dia sepenuhnya itu harus bergantung kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kita bisa melihat bagaimana pemungut cukai berdoa. Dia benar-benar datang dengan segala apa yang dia miliki. Dia datang tidak dengan segala kehebatan dia, namun dia datang dengan hatinya. Nah, anak-anak, langsung mau tanya, bagaimana dengan anak-anak? Siapa di sini yang tidak pernah marah? Terus juga yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mencontek mungkin. Pokoknya yang tidak pernah melukai hati orang, tidak pernah melakukan dosa. Adakah di sini anak-anak? Tentu tidak ya anak-anak. Karena apa? Karena semua orang, semua manusia kita itu berdosa. Seperti ada di Roma 3 ayat 10 yang mengatakan, seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, ya anak-anak. Jadi manusia kita ini semua, kita ini berdosa anak-anak. Terus kalau semua berdosa, apa yang harus kita lakukan ya Lause? Anak-anak tahu nggak apa yang harus kita lakukan ketika kita penuh dengan dosa? Ya, Lause mau kasih tahu. Yang pertama, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, satu, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, akui segala dosa kita, akui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bertobat untuk tidak melakukan dosa lagi. Anak-anak, jadi kita itu harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapus segala dosa kita. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Lause, dosa anak-anak, dosa semua kita. Kita hanya perlu apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Anak-anak pasti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu punya hubungan yang dengan Tuhan yang baik. Kita punya dosa, kita datang menghampiri Tuhan, mengaku dosa kita. Oke anak-anak, jadi firman Tuhan hari ini berbicara untuk kita itu ya tidak sombong, kita tidak boleh meninggikan diri kita, dan juga ketika kita tahu ketidakberdayaan kita, karena kita penuh dengan dosa, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat bagi kita semua manusia. Oke anak-anak, saya yakin anak-anak pasti semakin hari bisa semakin diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Oke anak-anak, Lause akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demikian firman Tuhan untuk hari ini ya anak-anak. Mari kita
lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami adalah manusia yang sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Sehebat apapun kami Tuhan, ajar kami untuk mengingat bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang telah memberikan kepada kami semua kepintaran, semua talenta, sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang tidak sombong. Kami boleh menjadi anak-anak yang rendah hati, yang tahu bahwa apa yang kami punya adalah semua karena Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan juga berterima kasih buat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa? Satu, mengajarkan kita untuk kita tidak melihat dari apa yang kelihatan. Seperti tadi ada orang Farisi, kelihatan baik gitu kan. Terus yang satu lagi tadi ada pemungut cukai, kelihatannya tidak baik. Tapi yang dibenarkan oleh Tuhan adalah pemungut cukai, karena Tuhan itu melihat hati kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyerahkan, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ya anak-anak? Oke, nah kali ini Loso juga mau memberikan ayat hafalan untuk kita semua. Ayat hafalannya itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Loso akan bacakan ya untuk anak-anak semua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulangi ya sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke anak-anak, demikian ibadah kita untuk hari ini. Tetap semangat, tetap selalu dengar-dengaran firman Tuhan, tetap selalu taat pada Papa dan Mama. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.